Ya, assalamualaikum Gemini, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya reading-kan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang keberuntungan dan keajaiban di akhir tahun 2022 ya. Ini, saya reading di awal ya, di awal bulan Oktober. Otomatis ini energinya berjalan dari, bulan Oktober, November, dan Desember yang pasti 3 bulan, ke depan ini adalah akhir tahun 2022 gitu ya. Untuk energinya, di sini mungkin dalam waktu itu gitu ya, kalian mendapatkan keberuntungan atau keajaiban di sini gitu kan. Dan, ini nanti akan saya reading-kan secara keseluruhan dulu ya, seperti apa gitu ya untuk, reading-annya dan kemudian per card-nya gitu. Jadi kenapa saya ambil seperti itu, karena kalau per card itu kan istilahnya, nggak semua energinya sama gitu kan per orangnya, dan ini, general reading ya, jadi saya, reading seperti itu gitu ya, itu. Oke, ini reading-an untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu, ya itu. Oke, dan ini keberuntungan dan keajaiban ini, saya reading di semua aspek kehidupan ya, di semua segi ya, di semua segi kehidupan kalian gitu. Nanti kalian sesuaikan aja, kalian mendapatkan dari mana gitu ya, itu atau tentang apa keberuntungannya atau keajaiban tersebut gitu ya. Kita lihat untuk, secara keseluruhan di sini ada The Lovers ya. Ini, kalian berhubungan dengan jodoh di sini ya, itu. Jodoh di sini nggak harus di hubungan asmara ya, tapi mungkin di karir kalian memang kalian menjalani proses di karir ini ya, kalian menyukai, karir ini dan memang cocok untuk kalian gitu kan, dan kalian, jalani, sudah dalam waktu lama di karir ini. Nah seperti itu kalau di karir. Di keuangan ya otomatis, ada jodoh tentang keuangan yang datang ke kalian gitu, atau istilahnya kayak mungkin, gaji tetap atau dari apapun itu keuangan kalian gitu ya, seperti itu. Kalau di hubungan asmara ya otomatis ini kalian hubungannya dengan jodoh kalian gitu ya, itu. Yang pasti di, energi keberuntungan, di akhir tahun ini, mmm, kalian ada hubungan dengan jodoh gitu ya, kalian sesuaikan aja di sini. Dan di sini ada The High Priest ini. Di hubungan ini, apapun itu hubungan kalian ya, entah hubungan asmara, hubungan, sesama teman karir, atau hubungan karir, atau hubungan di keuangan ya, atau sosial mungkin ya, ini, kalian ada keharmonisan di sini gitu ya, ada keharmonisan, dan, di sini lebih ke ya lebih lebih harmoni gitu ya, itu lebih, bisa bisa mengharmoniskan, suasana atau mengharmoniskan hubungan gitu ya. Itu mungkin dari komunikasi atau apapun, yang pasti di sini ada keharmonisan. Dan kemudian di sini ada Queen of Pentacle, di sini karir kalian ini mapan ya, seperti itu. Eee, dan mungkin ini adalah karir yang, kalian capai selama ini dan kalian mendapatkan kemapanan ini atau peningkatan-peningkatan di segi, karir ini di akhir tahun 2022, bisa juga seperti itu. Yang pasti yang saya tarik energinya di sini, kalian yang sudah mempunyai karir ya, apapun itu karirnya, yang pasti, kalian sudah, mempunyai karir yang mapan, karir yang bisa kalian pegang gitu kan, seperti itu, dan kalian cocok di situ. Dan, kemudian di sini ada Queen of Swords, yang mana karena karir kalian sudah bisa kalian pegang, mapan, ini ada keinginan, bukan keinginannya, ada tujuan, yang baru kalian pikirkan untuk mencapainya seperti apa gitu ya ke depannya, atau, kalian, dengan tujuan ini, membutuhkan komunikasi di sini ya, seperti itu. Kalian membutuhkan komunikasi yang smart, komunikasi, secara intelektual gitu ya, secara logika, yang pasti di sini membutuhkan komunikasi, mmm, yang lebih pinter gitu ya, komunikasi yang
untuk mencapai tujuan harus seperti apa, itu kalian tahu di situ ya. Itu dan, di sini yang pasti ada tujuan-tujuan ke depannya setelah karir kalian, capai gitu ya, itu. Dan di sini ada Nine of Cup yang, mana di sini lebih ke tenang, gimana menggabungkan ini mungkin, di komunikasi kalian ini membutuhkan komunikasi yang menenangkan. Nah itu ya, komunikasi yang menenangkan, memberikan kenyamanan, ketenangan ya, ketentraman gitu ya, itu kelembutan mungkin seperti itu. Yang pasti komunikasi yang nggak memakai emosi, komunikasi yang nggak overthinking, komunikasi yang nggak meledak-ledak gitu ya, seperti itu. Yang pasti di sini membutuhkan komunikasi yang tenang, komunikasi yang nyaman gitu ya, itu di apapun itu ya, itu, membutuhkan komunikasi yang yang menenangkan, yang tenang, yang nyaman, yang aman gitu, seperti itu. Maka kalian akan, mendapatkan kembali, komunikasi yang seperti itu juga gitu ya, itu. Jadi, kalau kalian nih membicarakan suatu hal dengan komunikasi yang menenangkan, yang, menyamankan ya gitu, otomatis kalian akan mendapatkan kembali komunikasi yang seperti itu juga kan gitu ya, itu. Jadi lebih ke, eee, di hubungan ini apapun itu hubungannya, kalian membutuhkan komunikasi yang nyaman, komunikasi yang menenangkan gitu ya, dan kalian mendapatkan itu. Yang pasti ini tujuan kalian ke depan, ada komunikasi yang baik ya, komunikasi yang yang nyaman. Dari tadi kenapa berbulet-bulet seperti itu di situ ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada The Star. Ada harapan ya, ada harapan, ada keinginan yang benar-benar ingin kalian wujudkan ke depan gitu ya. Mungkin dengan, cara kalian, memberikan komunikasi yang tenang, aman, nyaman gitu ya. Itu, kalian atau mungkin kalian menenangkan diri dulu untuk, mencapai harapan atau keinginan atau doa-doa kalian tercapai, bisa juga seperti itu. Yang pasti ada harapan, doa, keinginan untuk kalian kalian dapatkan di situ ya. Itu yang pasti ada keberuntungan dan keajaiban di sini yang ingin kalian dapatkan gitu kan. Itu istilahnya kalian banyak berharap gitu ya untuk tujuan ke depan terrealisasi karena ada King of Wands ya. Ini ada rencana atau planning yang sudah benar-benar sudah matang di kalian, sudah tinggal memutuskan aja nih gitu ya. Planning ini tinggal mewujudkan satu langkah sedikit gitu ya, seperti itu. Kalian ingin benar-benar mewujudkan untuk planning terrealisasi atau rencana, strategi, ide kalian ini benar-benar, kalian bisa mencapai tujuannya, bisa terrealisasi yang sebenar-benarnya nyata gitu ya, itu. Di harapan-harapan tersebut. Dan di sini ada Ten of Cup, mungkin ini harapan atau tujuan kalian ya, setelah karir kalian mapan nih tadi kan ya energinya. Kalian ingin mewujudkan untuk mendapatkan keluarga kecil bahagia. Di sini ada suami atau istri atau anak-anak gitu ya, itu. Yang pasti kalian ingin, mempunyai keluarga yang harmonis, yang bahagia gitu ya, keluarga kecil bahagia. Dan di sini ada Two of Cup, ini kalian memberikan komitmen di situ gitu ya. Mungkin kalian berkomitmen lagi dengan keluarga kalian kalau misalkan ini permasalahan di keluarga gitu kan, itu. Tapi kalau misalkan, kalian ingin mewujudkan untuk, mendapatkan keluarga bahagia itu ya otomatis harus ada komitmen dulu kan gitu ya. Komitmen di hubungan asmara adalah komitmen menikah ya. Dan mungkin di akhir tahun 2022 ini untuk Gemini ada yang menikah di sini atau memberikan komitmen keseriusan dalam hubungan yang menuju ke pernikahan gitu ya. Itu yang pasti ada, komitmen menikah di sini gitu ya. Atau ada yang menikah lah ya, jadi kalian bisa mewujudkan keluarga kecil bahagia lengkap gitu ya, suami, istri, anak-anak gitu. Kalau misalkan ini masih masuk di tentang karir, keuangan, bisnis usaha atau hubungan yang lainnya ya, ini mungkin membutuhkan kesepakatan atau kontrak perjanjian yang saling menguntungkan sesama partner bisnis gitu ya. Kalian ingin mencapai itu
ya tujuannya untuk keluarga kecil kalian bahagia dengan hasil itu gitu kan. Itu yang pasti di sini ada kontrak atau kesepakatan yang kalian dapatkan di akhir tahun 2022 ini gitu ya. Itu kesepakatan kalian dapatkan di sini di akhir tahun 2022. Mungkin kalian mendapatkan kesepakatan ini di Oktober atau November atau mungkin Desember akhir tahun ini. Yang pasti untuk Gemini ada perputaran roda keberuntungan di kalian ya. Dalam setahun ini ke depan, di sini ada the wheel of the year ya. Ini dalam setahun ini ke depan kalian ada keberuntungan atau keajaiban di sini di segi karir, keuangan, bisnis, usaha. Di sini pentacle ya, otomatis karir, keuangan juga mapan di sini kan. Dan mungkin ingin kalian mempunyai kesepakatan untuk lebih adanya peningkatan di karir kalian yang sudah mapan ya, seperti itu. Yang pasti ada karir yang mapan, keuangan yang sesuai ekspektasi atau keinginan kalian, harapan kalian ya di karir, keuangan, bisnis, usaha pentacle ini. Kalau di hubungan di sini misalkan hubungan asmara di sini ya otomatis kalian juga mencapainya di sini adanya pernikahan atau adanya komitmen menikah gitu ya. Adanya keluarga kecil bahagia, kalian bisa mewujudkan mempunyai keluarga kecil bahagia bersama dengan pasangan kalian ya, suami, istri, dan anak-anak gitu. Mungkin kalian yang single mother atau single father, kalian bisa mendapatkan suami atau istri dan menjadi keluarga yang bahagia bersama anak-anak kalian kan gitu ya. Itu bisa terwujud di akhir tahun 2022 gitu. Itu kalau kalian di hubungan asmara ini ingin adanya komitmen atau adanya pernikahannya ini kalian ada yang bisa mewujudkan ini gitu ya, ada yang terrealisasi di sini gitu ya. Ini saya reading karena banyak energi ya, general, jadi istilahnya yang resonate ke kalian itu yang mana kalian sesuaikan aja di sini gitu ya. Seperti itu. Yang pasti ada keberuntungan dan keajaiban di akhir tahun 2022 ini gitu ya. Atau mungkin ini proses dari dari sekarang hingga dalam waktu 1 tahun ke depan gitu. Prosesnya mungkin seperti itu maksimalnya. Proses di sini keberuntungan kalian atau keajaiban kalian dapatkan di sini dalam waktu 1 tahun ke depan gitu ya. Prosesnya seperti itu. Atau paling lambat gitu ya, maksimalnya kalian dapatkan jodoh, kalian dapatkan adanya pernikahan atau keluarga kecil bahagia ini dalam jangka waktu maksimalnya 1 tahun ke depan gitulah ya. Tapi ada di antara kalian yang akhir tahun 2022 ini kalian mendapatkan ini gitu kan. Itu karena ini saya reading untuk akhir tahun 2022 dan masuk di waktu ini gitu kan. Itu tapi ada yang masih berproses dalam setahun ini ke depan mencapai itu gitu ya. Nggak harus maksimal 1 tahun ke depan, maksimal tahun depan enggak, tetapi mungkin dalam waktu 1 tahun ini ya, mungkin lebih dari Desember, mungkin Januari, Februari, Maret, nah seperti itu atau seterusnya gitu ya. Itu yang pasti di sini ada keberuntungan dan keajaiban untuk kalian Gemini. Untuk hubungan asmara ada yang menikah secara realita gitu ya, menciptakan keluarga kecil bersama pasangan, suami, istri, dan anak-anak gitu di hubungan asmara. Gitu ya. Oke. Kalau di hubungan karir ya kalian sesuaikan aja kesepakatan, keuangan juga gitu kan, atau hubungan sosial yang lainnya gitu kan, itu. Ya, ada kebahagiaan di sini, keharmonisan juga gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada SWOT ini yang tadinya kalian ada overthinking ya. Kalian lebih bisa fokus ya. Untuk setahun ini ke depan ini kalian lebih bisa fokus untuk mencapai tujuan di sini ya. Itu dan lebih smart, lebih logis gitu ya. Itu untuk pemikiran kalian gitu ya, lebih memakai logika, intelligence kalian yang main gitu kan. Itu kalian nggak overthinking, yang pasti ada bisa mencapai tujuan gitu ya, bisa mencapai tujuan dan fokus untuk mencapai tujuan juga gitu.
Dan kemudian di sini ada won, planning yang kalian ingin wujudkan terrealisasi dalam setahun ini ke depan gitu ya, itu. Dan mungkin ini untuk kalian yang resonate akhir tahun 2022 ini kalian mendapatkan planning yang bisa terrealisasi di sini, dan ini adalah keberuntungan atau keajaiban di kalian gitu ya, seperti itu. Itu secara keseluruhan. Kita lihat secara per card-nya ya. Barangkali kalian sesuai dengan per card di sini untuk saya reading. Untuk per kartunya di sini ada The Lovers, ini untuk kalian yang menginginkan jodoh ya. Itu jodoh di apapun itu kalian sesuaikan di sini. Kalau kalian yang menginginkan jodoh, ini kalian mendapatkan jodoh ya, keberuntungan dan keajaiban ini kalian dipertemukan jodoh atau mendapatkan jodoh ini gitu ya. Itu yang mana ini jodoh ini orang masa lalu yang datang kembali dan memang kalian berjodoh gitu ya. Itu kalau di hubungan asmara seperti itu, atau mungkin karir ini kalian sudah jalani lama dan memang kalian berada di situ dan kalian memang merasa cocok di situ, seperti itu ya. Kalau keuangan ya ini jodoh kalian di keuangan gitu ya. Itu di keuangan kalian berjodoh dengan pendapatan dari situ, mungkin seperti itu gitu kan ya. Kalian sesuaikan aja dengan energi jodoh ya. Yang pasti kalian mendapatkan jodoh, keberuntungan dan keajaiban di akhir tahun gitu 2022. Dan kemudian di sini ada The High Priest. Ini di kalian ini sisi spiritualitas kalian lebih tinggi, lebih meningkat gitu ya. Mungkin keyakinan, agama ya. Kalian lebih meningkat gitu ya, dari sisi keyakinan, agama kalian lebih meningkat di sini ya. Itu yang pasti kalau saya lihatnya di sini dengan The High Priest ini, di sisi spiritualitas kalian kuat, keyakinan kuat, segi agamanya juga kuat. Cuman mungkin di sini lebih kuat lagi gitu ya. Kalian bisa memperkuat lagi energi ini berada di akhir tahun 2022 gitu ya. Kalian lebih adanya peningkatan di sisi spiritualitas itu. Dan kalau kalian ingin adanya keharmonisan di hubungan asmara, hubungan yang lainnya gitu, atau hubungan sesama manusia ya, hubungan di karir, keuangan, atau mungkin hubungan dengan Tuhan ya, ini sisi spiritualitas ya, hubungan dengan Tuhan, kalian bisa mencapai keharmonisan di sini gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Pentacle, ini untuk kalian yang mungkin karirnya sudah ada gitu ya, karirnya sudah ada dan kalian ingin adanya kemapanan di sini. Mungkin kalian ingin mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya, karir kalian ingin mempunyai kedudukan yang di atas kalian sekarang gitu ya, mungkin sebagai seorang pemimpin atau ya sebagai ya, ingin adanya kedudukan, pangkat, jabatan, posisi yang ada di kalian di karir ya. Mungkin kalian mendapatkan di akhir tahun ini ya, akhir tahun 2022 ini gitu ya. Seperti itu, ada kemapanan di karir dan mungkin ada kejutan-kejutan dan kebahagiaan di situ, kado di situ. Mungkin keuangan juga dari situ ya, ada kejutan tersendiri di situ gitu kan. Itu kalian mendapatkan itu ya, itu. Dan karena di sini kalian seseorang yang berkomitmen, bisa dipercaya gitu kan, itu. Dan bisa saling membantu gitu kan, kalau misalkan di karir mungkin ya, itu. Mungkin dari pertemanan kalian, hubungan dengan pertemanan, mungkin karir kalian di situ. Yang pasti ada karir yang mapan di kalian dan ada kejutan-kejutan yang membahagiakan tersendiri di karir kalian gitu ya, seperti itu. Karena saya lihatnya untuk kalian wanita karir ya yang reading di sini, ini kalian mempunyai jiwa yang lembut tetapi tegas, dan itu dibutuhkan ya, seorang pemimpin, seorang wanita itu memang harus seperti itu gitu ya, lembut tetapi tegas gitu. Kalau kalian seorang laki-laki ya otomatis membutuhkan ini juga, sisi feminin dan maskulin itu harus ada di kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian hanya tegas aja gitu kan, otomatis energi yang kalian berikan adalah
suatu keotoriteran gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kalian memberikan dengan kelembutan ya otomatis kalian memimpinnya dengan kebaikan, dengan lembut, dengan istilahnya ya mungkin dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang lembut, yang memberikan kenyamanan gitu kan, kenyamanan, ketenangan. Dengan energi seperti itu, lembut tetapi tegas untuk kalian yang maskulin, kalian akan dipandang oleh bawahan kalian ini justru lebih berkarisma ya, lebih berwibawa gitu kan, lebih ada energi segan di bawahan kalian gitu. Misalkan mau melanggar peraturan kalian gitu kan, itu lebih segan gitu ya, itu karena kalian memberikan kebaikan dengan cara itu gitu kan. Itu jadi mungkin sisi kalian yang seorang maskulin mempunyai energi ini ya, lembut tetapi tegas gitu ya, jadi kelihatan karismanya, wibawanya gitu kan, seperti itu. Itu ya. Dan kemudian di sini ada Queen of Swords ya. Untuk kalian yang mungkin overthinking ya, banyak pikiran, apa yang kalian pikirkan banyak sekali gitu kan, mungkin seperti itu. Kalian fokuskan aja satu tujuan yang ingin kalian capai itu apa dulu gitu ya. Itu jadi benar-benar fokuskan untuk pencapaian kalian yang yang benar-benar kalian capai untuk untuk yang kalian butuhkan itu apa gitu. Nah itu capai dulu gitu ya, itu. Jadi fokus untuk satu tujuan dulu, baru nanti yang lainnya gitu ya kalian capai lagi, yang lainnya tujuan kalian capai lagi gitu kan, itu ya, seperti itu. Jangan semua kalian pikirkan kalian capai semua gitu kan, otak kan cuma satu gitu kan. Jadi kalian sebisa mungkin fokus untuk mencapai satu tujuan dulu, itu di bidang apa, di segi apa dulu gitu ya, seperti itu. Kalau itu sudah tercapai satu itu, lah baru nanti yang lainnya gitu kan, seperti itu ya. Tapi kalian bisa karena kalian seseorang yang cerdas juga, seseorang yang pintar ya, dan komunikasinya juga pintar sebenarnya di kalian gitu ya, seperti itu. Jadi gunakan logika kalian gitu ya. Dan kemudian di sini ada Nine of Cups. Untuk kalian yang membutuhkan ketenangan di sini ya. Kalau tadi yang logika ya, yang logika itu kalian bisa mencapai tujuan ya kalau kalian fokus gitu. Kemudian yang Nine of Cups ini ya, ini ketenangan, ini otomatis perasaan. Yang tadi logika, yang sekarang perasaan gitu kan. Itu untuk kalian yang mungkin agak ada emosi ya, agak ya emosinya nggak terkendali, mungkin seperti itu gitu kan. Ini dibutuhkan ketenangan di kalian ya, itu dibutuhkan ketenangan, kenyamanan ya, keamanan, ketentraman di sini gitu, seperti itu ya. Mungkin untuk komunikasi dengan orang lain kalian memberikan itu, dan kalian mendapatkan ketenangan dari orang lain juga gitu ya. Itu jadi di sini lebih ke yang tadinya kalian ada emosi di akhir tahun 2022 ini, kalian bisa mendapatkan keberuntungan dan keajaiban yang berupa kenyamanan, ketenangan, keamanan, ketentraman ya, di segi apapun itu gitu ya. Itu di segi perasaan kalian yang pasti ya, mungkin kalian banyak masalah atau kalian mencari solusi di segi karir, keuangan, bisnis usaha, atau hubungan asmara gitu, yang kayak ada energi emosi. Tetapi kalau kalian bisa menahan emosi itu dengan ketenangan, kenyamanan, keamanan kalian, ketentraman kalian, ya otomatis kalian akan mendapatkan itu gitu ya. Yang pasti kan energi berbalik ke kita sendiri. Kalau kita memberikan energi tenang, nyaman ke orang lain, otomatis akan kembali seperti itu juga gitu kan ya. Dan sebaliknya biasanya kan gitu. Jadi lebih gunakan dengan energi ketenangan dan kenyamanan kalian untuk menyelesaikan semua permasalahan, menyelesaikan proses kehidupan kalian dengan menggunakan energi itu gitu ya. Semuanya akan baik-baik saja ya, itu.
kalau kalian tenang, kalian berpikirnya kan juga fokus gitu kan, nggak overthinking juga kan gitu ya. Itu jadi untuk kalian yang tadinya agak ada emosi ya, kalian bisa menenangkan diri ya, bisa bisa nggak mengatakan yang membuat emosi, tetapi lebih ke menahan diri dan kalian lebih bisa tenang, orang lain pun juga bisa tenang gitu. Jadi terkendali lah ya, terkendali di energi perasaan kalian gitu, dan orang yang ada di sekitar kalian gitu ya. Itu dan kemudian di sini ada the star, ini ada harapan-harapan, keinginan ya, doa-doa kalian di sini di akhir tahun 2022, dan ini kalian mendapatkan keberuntungan dan keajaiban, atau harapan-harapan kalian bisa terwujud di sini. Apapun harapan kalian ya, per orang kan beda-beda. Jadi ada harapan yang terwujud di sini ya di akhir tahun. Gitu. Mungkin harapan itu kayak layaknya mimpi gitu kan, tapi kalau mimpi kalian bisa awalnya mimpi, tapi kalian berusaha benar-benar ingin mewujudkan dengan tindakan, ya otomatis kalian akan mendapatkan realita mimpi tersebut kan gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada King of Wands, ini ada planning, rencana, strategi, ide yang benar-benar ingin kalian wujudkan, kalian bisa mencapai itu ya, karena kalian ini adalah King ya, King of Wands. Jadi kalian pintar untuk memplanningkan sesuatu, merealisasikan, memberikan strategi, ide gitu ya, itu, dan rencana bisa terrealisasi. Dan kemudian di sini ada Ten of Cups, untuk kalian yang keluarganya mungkin ada masalah ya, mungkin terpisah gitu kan, di akhir tahun 2022 kalian mendapatkan kembali kebahagiaan keluarga kalian ya. Itu kalian bisa berbahagia bersama keluarga kecil kalian, suami, istri, dan anak-anak gitu. Dan kemudian di sini ada Two of Cups, untuk kalian yang menginginkan untuk adanya kesepakatan di sesama partner bisnis, mungkin di karir, keuangan, bisnis, usaha, kalian mendapatkan itu. Kalau di hubungan asmara, kalian yang menginginkan adanya komitmen atau mungkin pernikahan, mungkin ada yang mempunyai atau mewujudkan realita pernikahan di akhir tahun 2022 ini ya, ada yang menikah di kalian gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada the wheel of the year, karena ini adalah roda keberuntungan di Gemini di akhir tahun 2022 ini, dan ini berada dalam proses 1 tahun ke depan. Jadi ya kalian mendapatkan keberuntungan di sini ya, maksimal tahun depan gitu ya, tapi prosesnya mungkin ada dalam 1 tahun ini ke depan, dan akhir tahun 2022 masuk ke sini gitu waktunya ya. Itu jadi apa yang ingin kalian capai, harapan-harapan kalian ya, keberuntungan dan keajaiban itu kalian dapatkan dalam proses tahun ini ke depan ya. Mungkin ada yang di akhir tahun 2022 sudah mendapatkan kan gitu juga ya, atau kalian mendapatkan itu di waktu itu ya, kalian bisa mencapainya di sini ya. Itu. Dan di sini di segi pentakel ya, karir, keuangan, bisnis, usaha, kemudian hubungan ya, hubungan apapun itu yang pasti membahagiakan kalian, hubungan asmara atau yang lainnya ya. Kemudian pemikiran juga nggak overthinking, kalian bisa mencapai satu tujuan yang benar-benar ingin kalian realisasikan. Dan Wand, apa yang kalian inginkan, kalian planningkan, kalian bisa mewujudkan dalam setahun ini ke depan atau akhir tahun 2022 gitu ya. Itu yang pasti ada energi roda keberuntungan di kalian Gemini ya, dalam setahun ini ke depan gitu kan gitu. Jadi itu semuanya ya, saya reading per kartunya seperti itu untuk keberuntungan dan keajaiban di Gemini gitu ya. Kalau ini resonate berarti ini energi untuk kalian gitu kan ya. Mungkin di antara itu gitu juga ya, kalau enggak ya berarti untuk yang lainnya gitu aja ya. Itu jadi kalian juga nggak overthinking juga gitu kan, seperti itu ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini Gemini. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum